Perkenalkan, nama saya Alfuru dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Iklis Syaragam dari kelompok 10. Ya baik, alasan yang pertama yaitu data yang tersedia di lokasi tersebut mungkin telah memiliki data yang jelas dan relevan untuk penelitian kami yang dapat membantu dalam analisis yang baik. Yang kedua, berkolaborasi. Mungkin kita berpeluang untuk bekerja sama dengan orang atau pimpinan yang ada di lokasi tersebut yang dapat membantu kami dan meningkatkan kualitas penelitian kami. Dan yang ketiga yaitu kami merencanakan pemilihan lokasi tersebut dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan agar penelitian kami berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang bermanfaat dan hasil yang maksimal untuk penelitian kami. Untuk unsur administrasi pada Desa Ritei, kami kelompok 10 dapat mengamati unsur-unsurnya antara lain kerjasama, di mana unsur kerjasama ini kita melihat bagaimana kerjasama antara kepala desa dengan perangkat-perangkat dengan masyarakat sehingga mencapai suatu tujuan bersama. Kedua, kelompok orang. Dalam suatu struktur kantor desa terdapat kelompok orang antara lain kepala desa, perangkat, dan masyarakat desa. Ketiga, interaksi. Jika kita ingin mencapai suatu tujuan, maka diperlukan interaksi, baik dalam berkomunikasi, sikap, maupun tindakan. Yang selanjutnya, sumber daya. Pada unsur ini mencakup manusia, gedung, mesin, material, dan juga pun jaringan internet. Kelima, tujuan. Pada setiap kantor desa termasuk kantor desa yang berada di Desa Ritei memiliki tujuan, yaitu pembinaan masalah di masyarakat, perlindungan pada masyarakat, serta administrasi kependudukan. Dimensi-dimensi administrasi. 1. Dimensi kebijakan, di mana pada kebijakan ini mencakup program-program seperti pembangunan sekolah, layanan kesehatan, dan bantuan sosial. Kedua, dimensi moral dan etika. Etika desa seringkali terkait dengan penghargaan kepada pemimpin lokal dan penghormatan terhadap tradisi serta norma-norma sosial yang ada pada desa tersebut. Kepala desa dan pegawai harus berfokus kepada integrasi, transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan dan dana sumber daya desa. Ketiga, dimensi lingkungan. Desa seringkali terkait erat dengan pertanian. Pertanian berkelanjutan melibatkan praktik-praktik seperti pertanian organik dan pelestarian tanah. Keempat, dimensi kinerja Desa Ritei memiliki akses yang memadai terhadap layanan dasar seperti air bersih, listrik, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kelima, dimensi manajemen. Di dalam manajemen kantor Desa Ritei yang berjalan dengan baik sehingga pelayanan masyarakat terpenuhi. Keenam, dimensi organisasi. Pada dimensi ini terdapat faktor-faktor yang membantu desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pada penelitian ini, kami melihat pendekatan paradigma yang tepat adalah New Public Service, di mana paradigma ini berdasarkan pada konsep-konsep yang pada hakikatnya terhadap suatu nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dan juga peran dari pemerintah di sini adalah mengkolaborasikan antara nilai-nilai yang ada sehingga kongruen dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk lingkungan organisasi itu terdapat dua cakupan lingkungan organisasi. Itu ada faktor mempengaruhi faktor internal. Pada faktor internal terdapat penghambat, antara lain fasilitas yang sudah lama, kerusakan pada bagian tertentu pada bangunan, dan terutama fasilitas elektronik yang sangat minim
sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan di kantor desa. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang mendorong terjadinya sebuah tujuan di mana ketika masyarakat membutuhkan bantuan bisa langsung diproses hingga terjadi kerjasama yang baik. Kerjasama. Jadi kerjasama antara kepala desa, perangkat, dan masyarakat secara harmonis. Baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Kadang-kadang kan cuma di Pak Desa yang buat semua perencanaan, baru dia perintahkan ke itu karena bottom up dari masyarakat dulu ke perangkat Pak. Saya kerjasama yang baik dan harmonis. Kelompok orang, ya mesti ada struktur orang di kantor. Dan di desa itu kan kepala desa, perangkat desa, kepala desa itu pemimpin pemerintahan desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Itu orang yang tapi jadi kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa sebagai unsur staf, baru ada unsur wilayah, kepala lingkungan, unsur wilayah. Kemudian masyarakat itu diwakili oleh apa? kepala jaga BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Mereka menyelenggarakan pemerintahan bersama-sama kepala desa. BPD itu sama dengan DPR kalau di kabupaten kota. Mewakili rakyat. Jadi kalau kepala desa membuat peraturan desa harus atas persetujuan dari kepala desa. Jadi dalam struktur pemerintahan itu tidak ada masyarakat. Yang ada adalah kepala desa sebagai pemimpin, baru perangkat desa. Terdiri dari sekretariat desa dan kepala lingkungan dan unsur pelaksana. Baru koordinasi dengan BPD. Iya, interaksi harus ada. Dalam organisasi harus ada interaksi yang harmonis antara kepala desa, perangkat desa, dan lembaga-lembaga desa yang lain, BPD dan LPM, lembaga pemberdayaan masyarakat. Di struktur juga, tapi LPM tidak masuk dalam struktur pemerintahan desa. LPM lembaga masyarakat. Kalau BPD masuk dalam struktur pemerintahan desa. Itu di Undang-Undang Nomor 5 tentang desa sebutkan pemerintah desa dan BPD menjalankan pemerintahan desa. Jadi pemerintah desa itu pemerintahan desa. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh kepala desa bersama-sama dengan BPD. Tapi kalau cuma pemerintah desa itu kepala desa perangkat. Jadi mesti ada interaksi baik dalam perencanaan, pembuatan rencana, penyusunan program, sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen, interaksi dalam planning, dalam organisasi, controlling point. Ini sumber daya desa harus berkumpul. Sebetulnya ada 3. Sumber daya manusia, sumber daya finansial, baru material, peralatan dan bahan dan peralatan. Ketiga, jadi sumber daya manusia, perangkat desa.
harus punya kemampuan sesuai dengan potensinya jabatan. Kemudian ada sumber daya finansial, anggaran, dana. Baru itu sumber daya penunjang, mesin, peralatan. Kedua sebetulnya mesin dan peralatan. Dan teknologi, internet dan apakah teknologi. Tujuan. Sebetulnya tujuan ini apa? Penjabaran dari visi-misi pemerintah desa. Jadi visi-misi tujuan. Tujuan pemerintah desa tidak boleh bertentangan dengan tujuan pemerintah kabupaten kota, kabupaten, kecamatan dan kabupaten. Jadi harus penjabarannya bukan cuma tujuan. Kalau fungsi kepala desa kan 3, fungsi pemerintah desa, pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Jadi tujuannya harus diarahkan ke 3 ini. Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan. 3. Jadi tujuan pemerintahan harus diarahkan ke 3 ini. Apa ini? Lingkungan cakupan organisasi. Ini hambatan atau? Nah. Ya. Hambatan pertama adalah SDM yang tidak sumber daya. SDM yang tidak kompetensi. Kualitas SDM dari aparat desa, perangkat desa yang lemah. Misalnya di pendidikan rendah tidak ada keterampilan dan pelatihan. Itu internal. Nah, baru itu yang kedua itu apa? Eksternal. Peralatan dan fasilitas tidak memadai. Jadi pengobatan utama. Bisa juga anggaran yang tidak tersedia. Bagaimana menyelenggarakan pemerintahan kalau tidak ada anggaran yang tersedia? Dan desa kan tidak ada anggaran dari pusat. Kalau itu bahan desa, dana desa itu digunakan untuk pembangunan. Nah, kalau untuk pemerintahan itu sumber dananya ADD, alokasi dana desa. Beda ADD dan dana desa. Dana desa pusat, APBN, ADD dan kabupaten. Tapi itu kan karena ADD tidak ada, dapat kecil, tidak mencukupi biaya penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, faktor internal yang utama adalah apa? Partisipasi masyarakat. Jadi bagaimanapun pemerintahan itu tanpa dukungan partisipasi tidak akan jalan. Jadi faktor eksternal yang utama adalah partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dimensi administrasi, dimensi kebijakan. Jadi dimensi administrasi itu ada 6. Dimensi kebijakan, dimensi manajemen, dimensi struktur organisasi, dimensi etika, baru dimensi kinerja, dan dimensi lingkungan. Nah, kita sebut 6 dimensi strategis. Nah, dimensi kebijakan, nah, pemerintah desa harus mampu membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Apa kebijakannya? Sudah. Dimensi moral dan etika.
Ada nilai-nilai etika yang berlaku bagi apapun, baik etika umum maupun etika khusus. Sebetulnya etika dan moral bukan moral dan etika. Etika itu sebagai dasar moral. Orang yang melanggar etika berarti dia punya moral yang tidak baik. Jadi etika dan moral.